Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iim Hendrawati SEMMPD. Selamat pagi anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Baya tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama anak-anak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, semoga kalian tetap senantiasa semangat, sehat, meskipun kegiatan MPLS kalian dilaksanakan di rumah saja. Tentu hal ini tidak akan mengurangi esensi dari kegiatan MPLS ini. Karena tentunya kegiatan ini tetap akan memberikan kalian gambaran secara garis besar tentang sekolah kalian. Sekolah yang kalian duduki saat ini, sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Baya. Tentunya hari pertama, hari kedua, Bapak dan Ibu guru sudah memberikan materi lain. Baiklah anak-anak, di hari yang ketiga ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama yaitu tentang sosialisasi kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua tentang pengenalan cara belajar dari kurikulum sekolah itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang pengenalan ekstrakurikuler. Dan yang keempat adalah tentang pengenalan gerakan literasi atau gerakan membaca. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai, tentunya kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian mulai dari buku dan pensil. Jangan lupa anak-anak, tetap semangat, tetap bahagia. Mari kita simak satu persatu ulasan dari keempat poin yang sudah Ibu jabarkan di depan. Sosialisasi kurikulum sekolah. SMP Negeri 1 Baya menggunakan kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai kritikan dari kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Berikut adalah karakteristik dari kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial. Kemudian, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Kemudian mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensinya dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas. Kemudian kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar.
Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar dikembangkan didasarkan prinsip akumulatif. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peradaban dunia. Nah, sekarang tentang pengenalan cara belajar dengan kurikulum di SMP Negeri 1 Baya. Adapun pembelajaran, prosesnya didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik kontens. Kompetensi di mana pengetahuan adalah kontens yang bersifat tuntas. Kemudian, penilaian hasil belajarnya mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif, dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial bila mana belum mencapai nilai KKM. Kriteria ketuntasan minimal untuk setiap mata pelajaran di SMP Negeri 1 Baya berbeda-beda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Contoh, KKM Matematika berbeda dengan bahasa Sunda. Penilaian hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut akan Ibu contohkan aplikasi dari 3 penilaian tersebut dalam bentuk buku rapot yang akan nanti sama kalian terima juga. Perhatikan, ini adalah rapot penilaian sikap. Di situ akan diakumulasikan dari 11 mata pelajaran penilaian sikap seorang siswa itu, misalnya karakteristiknya baik, sangat baik, atau cukup. Kemudian berikutnya adalah penilaian pengetahuan, itu akan dikelompokkan dalam bentuk angka dan predikat. Kemudian rapot yang berikutnya, lembaran yang ketiga adalah mengenai nilai dari keterampilan yang disajikan dalam bentuk angka dan predikat. Kalian dalam belajar untuk semua mata pelajaran harus tetap semangat. Sama seperti di SD, rapot yang kalian terima bentuknya akan banyak lembarannya. Akan ada nilainya dalam bentuk angka dan akan ada juga dalam bentuk predikat, di mana nanti akan ada deskripsi. Di situ sudah menguasai kompetensi apa saja. Silakan tetap semangat kalian belajar di rumah walaupun belajarnya kalian daring. Selanjutnya itu dari aplikasi rapot. Nilai rapot itu merupakan kumpulan hasil penilaian dari proses pembelajaran, di mana setiap guru mengemas proses pembelajaran dari sederhana sampai dengan yang kompleks. Dari kalian belajar dengan cara mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, itu dikemas dalam bentuk rapot yang tadi. Gimana? Sudah ada penjelasan? Mungkin tidak ada bedanya dengan rapot yang sudah pernah kalian terima waktu di sekolah dasar. Namun perbedaan yang paling inti, bila mana ketika kalian di sekolah SD, itu kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan guru kelas yang sama. Jadi setiap hari mungkin kalian bertemu dengan guru kelasnya itu, kecuali misalnya mata pelajaran PAI dan olahraga. Di SMP
kalian akan mendapatkan mata pelajaran yang 12 itu dengan guru yang berbeda-beda. Misalnya untuk kelas 7, Bahasa Indonesia diajar oleh Ibu Imel, kemudian PAI oleh Pak Maman, kemudian matematikanya oleh Ibu Rosi, kemudian IPS-nya oleh Ibu Haja Juherni. Tapi kalian tetap memiliki wali kelas. Wali kelas itu mengajar salah satu mata pelajaran di kelas kalian. Nah, itu perbedaannya dengan di SD. Kalau di SD kalian wali kelas sama dengan guru kelas. Guru kelas kalian mengajar hampir 60% dari mata pelajaran yang ada di SD. Nah, kalau di SMP itu hampir rata-rata 11 mata pelajaran itu gurunya berbeda-beda. Baik itu di dalam satu tingkatan, misalkan kelas 7, maupun dengan tingkatan kelas berikutnya, kelas 8 dan kelas 9. Nah, gurunya berbeda-beda untuk setiap mata pelajaran. Kemudian guru IPA kelas 7 berbeda dengan guru IPA kelas 8, berbeda dengan guru IPA kelas 9. Itu perbedaan mungkin yang lebih akan kalian dapatkan. Nanti jangan aneh kalau misalnya kalian mendapatkan jadwal Bahasa Indonesia dengan ibu ini, dengan Ibu Imel ya, kemudian PAI dengan Pak Maman, Bahasa Inggris dengan Ibu Ira. Nah, nanti berganti lagi PKN-nya dengan Ibu Mega atau dengan Pak Ade. Nah, berganti lagi, setiap mata pelajaran berbeda-beda. Namun kalau kalian ada kesulitan, kalian bisa konsultasikan kepada wali kelas kalian atau kepada guru BP. Berikutnya kita akan membahas tentang pengenalan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Bayah. Sebelum masa pandemi, ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Bayah begitu banyak, baik yang itu yang akademik maupun yang non-akademik. Ekstrakurikuler ini bisa kalian ikuti di luar jam belajar dari jam 7 sampai jam 1. Nah, sore hari itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Namun, selama masa pandemi, kegiatan ekstrakurikuler tidak memungkinkan untuk diadakan. Namun hal ini untuk saat ini bisa dikemas mengadakan ekstrakurikuler yang sifatnya bisa dilakukan dalam keadaan daring. Ada dua jenis ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu adalah ekstrakurikuler pendidikan pramuka. Ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dikarenakan dalam ekstrakurikuler pramuka wajib ini ada hal-hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan di SMP Negeri 1 Bayah banyak, termasuk salah satunya adalah pramuka. Pramuka pun termasuk kepada ekstrakurikuler pilihan. Kemudian ada PMR, ada KSN, ada basket, ada volleyball, kemudian ada melukis, ada rohis, ada juga drum band, ada paskibra, ada yang berikutnya bela diri. Nah,
itu waktunya dikemas dalam hari yang berbeda-beda dengan pembina ekskul yang berbeda-beda. Nah, dikarenakan kondisi sekarang adalah kondisi darurat COVID, ekstrakurikuler saat ini yang dikemas adalah ekstrakurikuler yang bisa dilakukan dengan cara penyerahannya dalam bentuk Zoom atau foto kegiatan saja. Contohnya bisa KSN, bela diri, melukis, dan PMR. Kenapa? Karena ekstrakurikuler ini jumlahnya sedikit. Kemudian bisa dilakukan dengan cara Zoom atau tidak menutup kemungkinan ada beberapa ekstrakurikuler yang secara fleksibel dan kondisional nanti bisa diadakan. Bahkan kalian bisa memilih dari sekian banyak ekskul tersebut. Berikut adalah akan Ibu berikan beberapa gambar tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Baya. Yang 1 tahun yang lalu tentunya ini ketika sebelum masa darurat COVID. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka pilihan. Kemudian itu ada kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja atau PMR. Ini tentunya yang baru buat kalian. Yang ketiga ada ekstrakurikuler Paskibra. Berikutnya itu adalah gambar yang Ibu sajikan dari kegiatan ekstrakurikuler drum band. Ya, silakan kalian memilih. Itu hanya beberapa dari gambar ekstrakurikuler yang Ibu kemas dalam video ini. Setelah kegiatan ekskul, kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah atau gerakan membaca. Kegiatan ini selalu dilakukan ketika sebelum masa pandemik, yaitu dilaksanakan 15 menit sebelum kegiatan belajar, di mana seluruh siswa dikumpulkan di halaman sekolah, kemudian ada kegiatan menyimak ataupun membaca dari salah satu rekannya dan diperhatikan oleh rekan yang lainnya. Kegiatan membaca ini sangat baik untuk dilakukan karena selain menambahkan ilmu pengetahuan juga meningkatkan keterampilan. Ada 5 jenis dari literasi atau kegiatan membaca. Yang pertama yaitu literasi dini, literasi dasar, kemudian literasi perpustakaan. Yang berikutnya adalah literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual. Nah, ini ada beberapa gambar ketika sedang dilakukan kegiatan literasi di SMP Negeri 1 Baya. Nah, itulah penjelasan dari 4 poin mengenai kurikulum sekolah, kemudian penerapan belajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan literasi di sekolah SMP Negeri 1 Baya. Semoga kalian mendapatkan pencerahan dari berbagai materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai, itulah beberapa ulasan yang sangat panjang. Semoga kalian mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara belajar di SMP Negeri 1 Baya, kemudian mengenai tentang ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Baya, baik di masa kondisi darurat saat ini maupun di masa biasa atau kondisi normal. Dan yang keempat, kalian bisa mendapatkan gambaran tentang gerakan membaca atau gerakan literasi. Dari Ibu cukup sekian.
Tetap semangat. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Baya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.